Maksudnya aku suka tujuh-tujuhnya, cuman kan kalau ditanya yang paling-paling gitu kan siapa, itu aku biasanya jawabnya J-Hope sama Suga gitu. Karena aku sebenarnya dari kecil kan memang udah fangirling ya, dan itu yang menginspirasi aku untuk jadi penyanyi dulunya juga gitu. Kalau zaman dulu tuh banyak lain. Sampai sekarang berhubungan baik, kenal dan kesampaian untuk manggung bareng mereka gitu loh. Makanya aku selalu bilang nggak apa-apa sih halu. Padahal waktu SMP tuh kayak poster di samping kasur aku ajak ngobrol halu gitu kan. Anak zaman dulu kayak dream come beneran true. Makanya kalau sekarang tuh suka ada fangirling yang halu-halu, keep halu aja nggak apa-apa gitu karena bisa kesampaian beneran. Aku tuh sih karena teman-temanku kan banyak yang mom fangirling gitu, fangirling mom gitu kan. Rata-rata suaminya merestui sih dengan yang mungkin batasan dan izin tertentu, karena mungkin sadar kesehatan mental ibunya penting gitu. Kalau ibunya happy, serumah happy. Iya, bener. Nah, tadi Mama Vicky juga sempat bilang kalau misalkan comeback itu tuh gara-gara BTS, iya kan, terus fangirling banget nih Mama Vicky Show, aku liatnya di sosial medianya. Nah, tadi efeknya pertama jadi jadi semangat balik lagi ke dunia musiknya. Kalau misalkan sama sebagai seorang mama nih, ada nggak efeknya nih Mama Vicky Show? Efek dari fangirling ini? Aku sebenarnya dari kecil kan memang udah fangirling ya, dan itu yang menginspirasi aku untuk jadi penyanyi dulunya juga gitu. Kalau zaman dulu tuh banyak lain, Britney, The Moffats, gitu-gitulah. Jadi zaman dulu tuh kehaluan itu yang membuat, bukan kehaluan sih. Jadi kayak kehaluan ngefans yang bikin aku jadi kayaknya aku harus jadi musisi gitu misalnya. Ada arah-arah ke situ dan akhirnya jalannya ke situ kan. Nah, kalau yang belakangan memang menurut aku itu bisa jadi hal positif juga sebenarnya fangirling, asal kita arahin ke yang bagus. Kalau kaitannya sebagai seorang ibu sih, mungkin kita lebih happy aja sih kalau menurut aku gitu. Kalau misalnya kita punya idola ya kan, aku sebenarnya punya idola pasti banyak kan, cuma satu. Tapi kalau kita ada sesuatu yang didengarkan, ada sesuatu yang menjadi semangat, itu lebih happy aja sih menurutku. Jadi ke suami juga lebih bisa lebih positif, ke anak-anak juga kita bisa ngasih influence yang lebih seru gitu. Kayak misalnya sebenarnya nggak melulu misalnya BTS ya, misalnya ada siapa yang sekiranya oke loh, nanti kalau misalnya kalian suka kegiatan ini, misalnya olahraga gitu, kalian lihat ini deh, ini oke juga kalau kalian mau memperhatikan, misalnya mau main bola atau apa gitu. Kalau misalnya bermusik, ini misalnya main musiknya bagus nih, mau nggak les piano, yang gitu-gitu. Jadi dengan nunjukin itu semua, nanti anak ini bisa punya pilihan kalau menurut aku. Jadi misalnya aku kasih tunjuk siapa musisi yang sambil main gitar, kalian mau les gitar atau mau belajar gitar, pokoknya kalau tertarik apapun bilang aja, nggak apa-apa mau nonton. Makanya aku bilang sosmed tuh kalau kita ngarahinnya bener, hal apapun bisa jadi positif. Banyak juga anak yang tiba-tiba pintar bahasa Inggris dari sosial media. Maksudnya yang tontonannya ya hanya yang belajar gitu. Itu kan tergantung ngarahinnya kemana. Oke. Nah, kalau misalkan dari anak-anak yang Mama Vicky, mereka udah kelihatan nggak nih misalkan bakat musiknya mungkin gitu, atau Mama Vicky memang pengen ngarahin mereka buat jadi pemusik misalkan nanti? Itu sih sebenarnya terserah sih. Dua-duanya suka nyanyi dan musik, cuman yang lebih lebih bisa berada di atas panggung yang kecil. Lebih yang kecil, pede gitu ya. Yang kecil tuh sangat percaya diri. Jadi kalau misalnya sekarang perform di sekolah, kalau kakaknya tipikal pemalu, tapi kalau di rumah mau gitu ya. Tapi kalau di atas panggung dia sangat pemalu. Kalau adiknya kayak ya udah gitu, paling depan sendiri, pedenya luar biasa gitu. Jadi buat aku sih, kalau di rumah aku cuma nanya aja, mau les nyanyi, ayo, mau les musik, ayo, mau olahraga apa, ayo, mau ngaji, ayo, terserah gitu. Oke. Tapi sampai ada nggak sih misalkan kayak lagu BTS nih ya, mungkin Mama Vicky sering dengar di rumah, terus sampai anak-anak di rumah jadi ngikutin gitu? Oke. Mereka ngikutin, mereka jadi hafal juga sih lagunya. Itu Permission to Dance, itu karena nggak tahu waktu itu tuh karena anak-anakku happy, aku ngerasa ini lagu bikin aku jadi happy juga. Sebenarnya mereka malah yang dengerin duluan. Aku kan udah lama nggak dengerin musikan gitu kan. Mungkin lagi setelah YouTube terus ada lagu itu, anak-anak kok anak-anak seneng BTS juga ya sekarang gitu kan. Terus aku, oh iya lagu ini
bawa vibes positif nih ke anak-anak, ke aku juga gitu. Oke. Tapi kalau misalkan suami itu nggak support Mama Vicky buat jadi fun girling atau kayak apaan sih nih ikut-ikutan gitu? Kayaknya demi kewarasan istrinya disupport. Oke. Soalnya kayaknya dari kemarin kalau mau konseran boleh aja sih. Oh, Cuman jadi, misalnya aku mau berangkat nonton konser gitu. Even di luar negeri boleh aja sih. Kalau kayak gitu anak-anak ikut ke sana atau nggak ikut? Oh, oke. Jadi kayak emang sama Me teman-teman. time. Oh, oke gitu. Terus sekarang itu membernya BTS tuh Wamil ya. Wamil. Jungkook, J-Hope, Suga sama Seokjin yang udah di dalam, yang lainnya Desember ini sih. Oke. Nah, kalau kamu sebagai fan girling gimana karena mereka mau Wamil nih? Kan agak lumayan 18 bulan ya kalau nggak salah ya. Sebenarnya sih yang 3 bias utama aku udah pada masuk semua tuh agak. Oke. Siapa aja sih biasnya? Kasih tahu Aku dong. nomor 1 J-Hope, terus Suga sama Seokjin. Pokoknya yang kakak-kakak ini Yang yang udah paling senior-seniornya gitu. Mereka udah masuk duluan gitu. Oke, jadi kalau yang 4 ini Suka juga, okay. Cuman maksudnya aku suka 7-7-nya, cuman kan kalau ditanya yang paling-paling gitu kan siapa, itu aku biasanya jawabnya J-Hope sama Suga gitu. Karena nggak tahu, aku ngerasa ada relate-nya aja sih sama mereka, lebih ngerasa relate aja. Tapi 7-7-nya aku suka. Nah, selain Permission to Dance, apalagi lagu favoritnya Mama Vicky dari BTS sama anak di rumah? Aku suka semua dari okay. Dulu tuh aku mulai jadi fans 2016 jujurnya di lagu Fire gitu kan. Cuman ya itu ada periode aku tidak mendengarkan siapapun aja gitu. Kalau menurut aku sih semua lagunya oke, terus pastinya bagus makanya aku suka, terus penuh makna, terus ada kaitannya juga mental health juga gitu. Okay. Tapi Mama Vicky pernah sampai udah ketemu langsung gitu sama member-membernya gitu, udah pernah belum? Nonton paling sama kemarin yang bulan Agustus kan, aku ada nonton konsernya Suga 3 hari di Korea. Yang hari ketiga aku nggak dapet tiket, tapi aku tetap ke situ. Karena aku naik mobil, jadi mobilnya area parkirnya hanya di backstage tempat mereka mobilnya keluar kan. Ya udah, jadi aku kebetulan ketemu di situ. Ada beberapa orang, nggak terlalu rame ya, waktu mereka keluar lihat dari jarak deket aja sih. Tapi kayak gitu aja sih. langsung heboh gitu nggak? Iya, aku sih cuman ngerekam dan muka tercengang aja pada lewat gitu kan. Oke, soalnya kan sembari teman-teman pada gini, kayaknya lu di Indonesia bebas dia mau masuk backstage di sana, lu di belakang dong. Nggak apa-apa, udah santai aja, lebih ke situ sih. Sama paling konser. Nah kan kalau Mama Vicky tuh fan girling yang kayak apa nih? Karena dia orang yang fanatik banget gitu, sampai kadang nggak bisa kontrol diri itu. Kalau Mama Vicky aku sih fans yang jaim ya. Jadi dulu waktu SMP SMA kan aku ngefans banget The Moffats. Itu kalau ketemu mereka aku diem aja tapi ada gitu loh, jadi gintilin tapi diem aja gitu. Ini waktu SMP SMA lah, masih muda kan. Sampai di yang tahun berapa ya, aku kuliah ini kan SMP SMA nih. Waktu aku kuliah tiba-tiba ada mereka datang ke Indonesia 10 hari. Itu gak tahu kenapa tuh aku beruntung banget nih. Ini mereka tur Jakarta Bandung, aku dapetin semua kuis kan waktu itu belum HP ya, radio, majalah. Tuh aku daftar tuh semua kuis yang ketemu mereka. Ada 3 kuis. Yang satu kuis di majalah untuk foto bareng di majalah. Yang satu kuis di radio, sama satu lagi apa gitu aku lupa. Menemani seharian gitu ya. Dapat 3-3-nya. Oke. Karena yang satu di Jakarta, satu di Bandung, 2 di Jakarta, 1 di Bandung. Jadi langsung Iya, dan yang di Bandung itu menemani seharian gitu loh selama mereka di Bandung sampai konser itu, dan itu pas di hari ulang tahunku kan. Kayak kado terindah. Waktu itu, dan akhirnya kan aku kenal sama bapaknya, manajernya gitu. Akhirnya ya sampai sekarang berhubungan baik, kenal, dan kesampaian untuk manggung bareng mereka gitu loh. Makanya aku selalu bilang nggak apa-apa sih halu. Padahal waktu SMP tuh kayak poster di samping kasur aku ajak ngobrol halu gitu kan. Anak zaman dulu kayak dream come beneran true. Makanya kalau sekarang tuh suka ada fan girling yang halu-halu, keep halu aja, nggak apa-apa gitu. Karena bisa kesampaian beneran. Aku tuh 2017 manggung bareng 3 orang. Yang 1 orang tuh kemarin yang Dave Moffat tuh nyusul tahun lalu. Tahun ini, awal tahun ini, yang 3 kakak-kakaknya ini kan mereka berempat kan. Itu di 2017 waktu datang ke Indonesia ditawarin mau manggung bareng, enggak mau. Sedih banget. Terus yang awal tahun ini adiknya bikin intimate konser, aku ditawarin juga, jadi kayak oh my god. Dan aku bawain tuh koleksiku tuh belum aku buang kan. Koleksi fan girlingku zaman dulu. Dari zaman dulu. Aku bawain mereka juga. Kok bisa ada ini, kok bisa ada ini. Masih disimpan pokoknya. Terus kalau ada anak-anak tuh ngelihat Mama Vicky sebagai seorang fan girling tuh kayak apa?
Ya kalau di rumah sih aku jaim ya, paling cuman kayak anak-anakku, bubu ada J-Hope, bubu ada Suga, bubu ada mereka BT, juga ada BT21, ada apa yang gitu-gitu aja sih. Mereka sampai hafal juga loh ya? Sampai hafal nama-namanya, kayak misalnya ada apa nih, ya mungkin kayak ibaratnya mereka suka karakter apa gitu, dan menurut mereka yang bubunya suka adalah karakter itu. Kalau aku sih nangkepnya gitu, misalnya ada apa namanya, si Minion misalnya kan, kalau anak-anak misalnya, atau ada Captain America, mungkin buat mereka kalau bubunya ya BTS gitu. Oke. Nah, Mama Vicky mungkin boleh kasih apa namanya tips buat mama di luar sana yang jadi fangirling gitu mungkin, atau belum diizinin sama suaminya. Kalau Mama Vicky tadi kan disupport banget, mungkin boleh diceritain. Kalau buat moms di luar sana, sebetulnya nggak apa-apa nge-fangirling, karena menjaga kewarasan jiwa dan raga di rumah supaya lebih bahagia gitu ya. Semoga suaminya segera merestui. Iya, kan ada sebagian boleh nggak direstuin nih. Tapi rata-rata sih sekarang aku lihat banyak suami-suami yang merestui sih, karena teman-temanku kan banyak yang mom fangirling gitu, fangirling mom gitu kan. Rata-rata suaminya merestui sih, dengan yang mungkin batasan dan izin tertentu, karena mungkin sadar kesehatan mental ibunya penting gitu. Kalau ibunya happy, serumah happy. Iya, benar. Pesannya untuk bapak-bapak ini. Oke. Nah, kalau dari Mama Vicky sendiri, apa yang membuat Mama Vicky bersyukur menjadi seorang mama? Yang bikin bersyukur adalah kebetulan memang dari kecil aku suka ngopeni, ya gitu, kayak di rumah aku punya adik-adik ya, alhamdulillah mereka dari dulu pintar dan berprestasi gitu. Jadi aku merasa ketika akhirnya aku juga punya anak, itu aku senang banget sih ada yang bisa menemani. Dan aku suka berpikir, karena kan dari kecil aku papa mama pisah, jadi lebih ke mama. Terus kebetulan papaku juga meninggalnya cepat gitu kan. Jadi aku kadang suka bersyukur bahwa mungkin aku dikaruniai Allah 2 anak laki-laki adalah untuk menggantikan itu sosok pria yang menjagaku gitu. Jadi aku ya selalu berdoa untuk anak-anak sehat, terus apa namanya, sehat dan selalu bisa juga saling jaga sama ibunya gitu. Oke. Ada nggak parenting dari orang tuanya mama sama papanya Mama Vicky Shu nih yang mau diturunin mungkin ke anak-anak di rumah gitu? Mamaku tuh strict banget sebenarnya sih. Mungkin aku agak nurun tapi versi lebih lightnya kayaknya ya. Kalau mamaku memanjakan tapi nggak memanjakan gitu. Itu menurut aku sih bagus sih, karena kita sebagai anak tuh tetap merasa disayang dan diurusin, tapi juga digembleng gitu loh, untuk tough, untuk kuat gitu. Dan apalagi ya, ya paling itu sih kalau yang dalam pikiranku. Apalagi anak aku kan cowok-cowok, aku merasa harus mungkin lebih tegas lagi. Cuman aku akan menambahkan bentuk komunikasi yang lebih mungkin lebih lembut kali ya. Kadang soalnya anak cowok nggak bisa terlalu dikerasin juga gitu. Jadi kalau parentingku sekarang, aku lebih banyak diskusi, lebih banyak memberikan kesempatan bicara juga sama anak-anak dan saling mendengar gitu. Kalau zaman dulu aku juga sebetulnya seneng sih, karena mamaku selalu memberikan kebebasan untuk anak-anaknya. Jadi kayak misalnya aku mau kuliah apa tidak ditentukan, misalnya aku dulu pengen kuliahnya aku mau langsung masuk HI misalnya gitu, ya udah silakan. Paling dia cuma mengarahkan kalau bisa di Bandung ya, kampusnya misalnya ini gitu, karena waktu itu emang aku nggak tertarik masuk kampus negeri, karena memang udah ada kampus yang menurut aku kompeten untuk jurusan yang aku inginkan gitu kan. Jadi kalau bisa di Bandung, oke, berarti aku pilihnya yang ini gitu. Misalnya saling mengarahkan aja gitu. Kayak adikku misalnya yang kedua pengen masuk polisi, ya udah disupport, misalnya masuk Akpol kayak gitu. Terus yang kecil pengen dokter gigi, ya itu saling diskusi aja, tidak pernah melarang. Jadi dengan profesi yang berbeda-beda itu kan sesuai sama keinginan kita gitu. Jadi tidak pernah merasa dipaksakan, tapi selalu disupport gitu. Nah, mungkin aku sekarang akan lebih menambah porsi diskusi kepada anak-anaknya. Mau Vicky sebagai seorang fangirling nih, ada nggak nih cerita atau pengalaman seru sebagai seorang fangirling? Itu sih yang aku bisa ketemu Movets, terus seharian nemenin, terus ikut pemotretan juga di sebuah majalah sebagai perwakilan fans. Terus kalau misalnya yang akhir-akhir ini ya bisa nonton konser idolaku sih, karena jujur waktu pandemi itu beneran nggak nonton. Terus pengalaman fangirling yang benar-benar menurut aku tuh pertama kali nonton konser BTS sih.
Oh, oke. Karena waktu dulu 2017 dan 2019, kan 2017 sempat kesini, itu aku lagi padat-padatnya jadwal, jadi aku nggak bisa. 2019 di Singapura nggak bisa. Terus waktu yang PT di Amerika itu lagi musim corona dan harus ada karantina yang masih belum pasti, tiba-tiba 2 minggu, tiba-tiba 3 hari, dan aku lagi menyusuin, nggak mungkin. Akhirnya aku waktu ada konser gratis yang di Busan itu, berdoa ini gimana caranya aku harus dapat. Sedangkan itu kan raffle ya, benar-benar hoki-hokian kayak gitu kan. Itu raffle pertama member gagal, aku nangis banget tuh. Yang kedua award gagal lagi. Tiba-tiba aku menemukan ada giveaway. Ada giveaway dari sebuah brand sponsor gitu kan. Gimana caranya nih aku, pokoknya apapun caranya nih, kayaknya tumpuan harapan terakhir untuk nonton, karena nggak tahu kenapa aku udah feeling mereka mau ambil itu kan. Ini harus dapat pokoknya. Udah kan aku ikut tuh giveaway, aku datang ke syarat-syaratnya, aku ikutin, sampai ada teman yang nelpon, lo disponsorin. Itu usaha sendiri. Gak mungkin dimenangin, katanya. Gak mungkin dimenangin, soalnya kamu artis malah gak mungkin dimenangin takutnya. Katanya enggak, pokoknya aku tetap merasa aku pasti bisa nonton gitu kan. Pokoknya beneran menang itu, aku nangisnya bener-bener yang, ngerti gak sih, yang kayak iya, kayak emang berjodoh banget gitu. gitu kan. Aku udah bener-bener hopeless tadinya, tapi enggak, aku yakin aku pasti tetap berangkat nonton gitu kan. Terus ya udah waktu berangkat, nah begitu aku nonton konser, lagu pertama dimulai tuh aku bersumpah aku akan mengejar mereka konser dimanapun ya. Terus tiba-tiba 2 hari kemudian diumumin wamil, aku nangis lagi gitu makanya. Jadi ya menurut aku seru sih. Terus ya itu kemarin ketemu di belakang panggung dalam jarak dekat aja aku udah happy banget, karena kebetulan itu kan Seokjin sama J-Hope mereka lagi wamil ya. Maksudnya dalam pikiranku keajaiban gitu loh, bisa ketemu orang yang lagi wamil dalam jarak dekat gitu, kayak alhamdulillah gitu maksudnya. Walaupun lihat sekilas jadi kayak beneran ini pagar, terus ini ada satu mobil parkir, ini mobilnya di sini, jadi super deket banget. Oh my god, mereka beruntung buka kaca banget Mama kayak Vicky. seneng banget gitu. Oke, beruntung banget Mama Vicky. Nah tapi kalau suami sempat kepikiran kayak, kenapa sih kamu ngefans sama dia gitu? Suamiku sebenarnya dalam hal apapun dia support aja sih, lebih ke yang penting jangan lebay gitu. Kalau udah lebay kayak gitu, terserah deh kamu mau fangirling tapi nggak usah bahas di depanku misalnya, kayak gitu. Lebih ke situ aja sih. Sama ya kadang suka apa ya, kayak yang Suga kan 3 hari konser di Indonesia. Aku nonton 3 hari kan, ya pulang konser mukanya ditekuk sih. Mukanya ditekuk aja paling, tapi ya udah habis itu mesra-mesrain aja. Oke. Nah sebelum menutup nih Mama Vicky, ada nggak mungkin yang mau disampaikan ke Mama dan Papa yang di luar sana, atau mungkin ini karena ini mau Hari Ibu ada yang mau disampaikan, mungkin silakan. Kepada Papa dan Mama di luar sana, selalu happy, karena bagaimanapun masalah akan selalu ada, tapi kita harus berpikiran selalu positif demi anak-anak dan rumah tangga yang baik, dan mesra selalu. Itu aja sih paling. Dan kepada anak-anak semuanya selalu semangat. Oke, makasih Mama Vicky udah ngobrol hari ini dengan Pop Mama. Nah, buat Mama dan Papa semua jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Pop Mama. Sampai ketemu di episode selanjutnya.